Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Baik, Ananda sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Akbar dalam pembelajaran matematika kelas 9 SMP Unismu Makassar. Baik, Ananda sekalian, untuk kesempatan hari ini kita masih di bab transformasi, yaitu kompetensi dasar pengetahuan menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi menggunakan masalah kontekstual. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, pertama-tama silakan isi di kolom komentar daftar hadirnya, silakan tulis nama dan kelasnya pada kolom komentar channel YouTube ini, Spuma 9. Kemudian yang kedua, Ananda sekalian, setelah mengisi daftar kehadirannya atau absensinya pada kolom komentar, selanjutnya mari kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa kelancaran berbicara. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Anda sekalian, setelah kita berdoa bersama, selanjutnya silakan diperhatikan. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari terkait rotasi atau perputaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait transformasi geometri, yaitu refleksi, pencerminan. Yang kemudian yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Nah, pada pekan keempat ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri yang lainnya, yaitu terkait rotasi atau perputaran. Baik, Ananda sekalian, pada kesempatan hari ini ada 4 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui definisi dari rotasi suatu benda. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat melukis bayangan benda hasil rotasi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi pada koordinat. Dan kemudian tujuan yang terakhir adalah peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan benda hasil rotasi dengan beberapa jenis sudut rotasi pada koordinat kartesius. Jadi Ananda sekalian, pembelajaran kita pada hari ini kita akan menyelesaikan 4 tujuan pembelajaran. Selanjutnya Ananda sekalian, coba diperhatikan ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada lembar kerja peserta didik, Ananda sekalian silakan perhatikan terlebih dahulu gambar yang Bapak tampilkan ya. Gambar yang pertama, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kincir angin yang ada di Kabupaten Jeneponto. Ya, seperti itu. Ini menggunakan prinsip rotasi atau terkait dengan masalah perputaran. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah pada permainan anak-anak ya, pada yang sering dilaksanakan pada pasar malam, dan kemudian ini salah satu menggunakan konsep rotasi ya. Komedi putar juga itu merupakan salah satu contoh yang menggunakan konsep rotasi atau perputaran. Nah, kemudian Ananda sekalian, perhatikan ilustrasi berikut ini. Coba diperhatikan. Ini ada sebuah ban ya, roda. Kemudian coba diperhatikan, ini diputar searah jarum jam. Jadi kita patokannya adalah jam, searah jarum jam. Ketika dia diputar searah jarum jam, ya. Kemudian yang kedua, ini roda juga diputar berlawanan arah jarum jam. Jadi ada yang searah diputar ke kanan, kemudian berlawanan arah itu diputar ke kiri. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membedakan dan apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Ya. Ketika sebuah perputaran mengikuti searah jarum jam,
maka nilai sudutnya itu negatif. Kemudian jika berlawanan arah, maka nilai sudutnya itu adalah positif. Ya, coba diperhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi Bapak ulangi, jika perputaran itu mengikuti arah jarum jam atau searah jarum jam, maka nilai sudutnya itu negatif. Kemudian ketika dia berlawanan arah jarum jam, maka nilai sudutnya itu adalah positif. Nah, untuk lebih memahami, silakan diperhatikan slide berikutnya untuk meyakinkan bahwa mengapa searah jarum jam itu nilainya negatif, kemudian berlawanan arah itu nilainya positif. Kita masuk pada ilustrasi berikut ini. Jadi coba perhatikan koordinat kartesius. Ya, coba diperhatikan koordinat kartesius berikut. Nah, Bapak sampaikan ya, beberapa pertemuan sebelumnya pada lembar kerja peserta didik banyak yang masih kurang memahami terkait dengan bagaimana melukis atau menggambar koordinat kartesius. Ya, jadi masih banyak yang kurang memahami lalu kemudian lalai dalam menggambarkan koordinat kartesius. Padahal pada lembar peserta didiknya itu diminta untuk menggambar koordinat kartesius, ya. Jadi yang mana saja yang tidak menggambar koordinat kartesius. Nah, coba diperhatikan. Jadi horizontal itu sumbu X, yang vertikal itu adalah sumbu Y. Mengapa dikatakan seperti yang gambar sebelumnya? Mengapa kalau berawanan arah jarum jam itu nilainya positif dan ketika dia searah jarum jam itu nilainya positif? Kita perhatikan berdasarkan dengan konsep pada koordinat kartesius. Coba diperhatikan ya. Sudut 0 derajat atau 360 derajat itu berada di posisi seperti ini pada sumbu X ya. Kemudian ketika dia diputar 90 derajat seperti ini, maka itu berlawanan arah. Ya, seperti konsep pada koordinat kartesius. Nah, ini kita sebut sebagai kuadran pertama. Nah, lalu kemudian ketika dari titik 0 derajat kita putar 180 derajat, ya, maka posisinya di sebelah di sumbu X sebelah negatif, ya. Itu disebut kuadran kedua. Kemudian ketika titik 0 derajat kita putar searah 270 derajat, maka dia seperti ini modelnya. Lalu kemudian ini disebut sebagai kuadran ketiga. Kemudian selanjutnya kita putar 360 derajat, ya, maka ini kita sebut sebagai kuadran keempat. Jadi begini perputaran, ya, perputaran dari koordinat kartesius, sehingga ini yang menyebabkan mengapa ketika berlawanan arah jarum jam nilainya positif, ketika searah jarum jam nilainya positif. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, lanjut, coba diperhatikan. Sehingga dari beberapa gambar kita sudah tampilkan, sudah kalian amati, kemudian berdasarkan konsep terkait dengan roda tadi, maka kita dapat mengetahui definisi dari rotasi itu, bahwa rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap, ya, terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini kita sebut sebagai pusat rotasi. Ya. Kemudian besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal itu disebut sudut rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut rotasi. Untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan pada pembahasan berikutnya. Ya. Namun Ananda sekalian silahkan dibuka LKPD-nya. Silahkan diamati kegiatan yang pertama. Tapi sebelumnya Ananda sekalian, Bapak ingatkan kembali beberapa pengerjaan LKPD sebelumnya banyak yang salah kaprah. Yang digambarkan itu adalah berdasarkan dengan penjelasan yang Bapak tampilkan pada saat Bapak menjelaskan pada video. Padahal yang diminta adalah berdasarkan dengan petunjuk ataupun soal atau langkah-langkah yang telah diberikan pada LKPD-nya. Jadi Bapak ingatkan kembali, jadi yang diikuti adalah LKPD-nya. Pada kesempatan kali ini, untuk kegiatan pertama,
Bapak hanya memberikan contoh penyelesaian bagaimana melukis bayangan benda hasil rotasi. Bagaimana tahapan-tahapan melukis bayangan benda hasil rotasi. Ya, bukan LKPD yang Bapak kerjakan, bukan LKPD pada LKPD yang sudah diberikan kemarin itu yang Bapak bantu untuk menuliskannya, tetapi Bapak berusaha untuk bagaimana memberikan contoh, kemudian silakan Ananda sekalian mengeksplor LKPD tersebut berdasarkan dengan apa yang diberikan pada LKPD tersebut. Ini yang Bapak ingatkan ya, masih banyak yang salah kaprah kemarin. Nah, kemudian coba diperhatikan untuk kegiatan pertama, kita melukis bayangan benda hasil rotasi. Coba diperhatikan. Ya. Jadi kita kegiatan pertama silakan dibuka LKPD-nya Anda sekalian, ya. Silakan dibuka, coba diperhatikan. Nah, untuk melukis bayangan rotasi pada kegiatan pertama ini, coba selalu kita menggunakan koordinat kartesius. Ingat, selalu kita menggunakan koordinat kartesius, ya. Nah, kemudian coba diperhatikan, ya. Untuk contoh, perhatikan ini contoh, ya. Kita menggambar bangun datar segitiga ABC, ya, dengan A 1,3, B 3,3 dan koordinat C 3,6. Coba diperhatikan, Bapak anggap kalian sudah bisa menggambar titik koordinat A, B dan C pada koordinat kartesius sehingga gambarnya seperti ini. Ya, untuk Anda sekalian silakan dilihat titik segitiga PQR-nya pada LKPD. Ya, bukan segitiga ABC yang Bapak tampilkan sekarang, tapi segitiga PQR dan titik koordinat masing-masing pada LKPD-nya. Diperhatikan itu Anda sekalian. Nah, untuk melukis bayangan ini setelah kita menentukan, setelah kita menggambar bangun datar aslinya atau asalnya, selanjutnya adalah kita menggambar ruas garis. Kita menggambar ruas garis dari titik asal. Nah, pertanyaannya adalah yang manakah yang merupakan titik asal? Nah, kita akan perlihatkan sebentar. Jadi kita menggambar ruas garis dari titik asal ke titik A. Coba diperhatikan. Sehingga kita akan tarik garis OA dengan O titik asal. Coba diperhatikan. Di mana titik O? Ya, titik O inilah kita sebut sebagai titik asal 0,0. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut titik O atau titik asal dengan koordinat 0,0. Diperhatikan Anda sekalian. Ini harus dipahami bersama, ya. Jadi titik asal itu dikatakan titik O, disebut titik O dengan koordinat 0,0. Kenapa? Karena perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Lanjut. Nah, langkah berikutnya silahkan kita juga menggambar ruas garis terhadap titik B dengan titik asal O sehingga menampilkan ruas garis OB, ya. Tadi OA, sekarang OB, kemudian lanjut OC, ya. Kita gambar OA, kemudian gambar ruas garis OB, kemudian ruas garis OC. Nah, sehingga dengan menggunakan busur derajat kita akan mengukur 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Coba diperhatikan tadi penjelasan Bapak sebelumnya pada kuadran 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Gambar ini, gambar asli segitiga ABC ini terletak pada kuadran pertama. Ketika dia diputar, dirotasikan berlawanan arah jarum jam 90 derajat, maka bayangan dari segitiga ABC ini yang kita sebut A aksen, B aksen, C aksen itu akan terletak pada kuadran kedua. Ya, karena berlawanan arah jarum jam. Ketika dia searah, maka tentunya dia di kuadran keempat. Perhatikan Anda sekalian, ya. Nah, lanjut. Nah, kita akan dengan menggunakan busur derajat kita akan mengukur 90 derajat berlawanan arah jarum jam setiap masing-masing ruas garis. Kita mulai dari OA dulu. Ya, kita mengukur dengan menggunakan busur derajat dengan berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Coba diperhatikan seperti ini. Nah, kita tarik garis ruas garisnya kemudian menampilkan OA aksen.
Ya, titik A sudah, bayangan aksen juga sudah. Kemudian kita lanjut ke ruas garis OB, ya. Ruas garis OB, kemudian kita akan mendapatkan bayangan OB aksen. Coba diperhatikan. Ya. Kita ruas garis OB lagi, maka kita akan mendapatkan bayangan seperti ini. Maka lahirlah ruas garis OB aksen. Kemudian untuk titik C-nya, ruas garis OC, ya, kita akan buat juga seperti ini. Maka kita akan mendapatkan ruas garis OC aksen dengan titik koordinat seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan menghubungkan ketiga titik sudut bayangan sehingga menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen seperti ini. Ya, ini Anda sekalian tahapan bagaimana melukis bayangan rotasi pada koordinat kartesius. Ya, jadi setiap ruas garis kita putar searah besarnya sudut rotasi. Ya, masing-masing ruas garis. Ya, kalau ada 4 berarti 4 kali kita memutar arah rotasi. Ya, karena ini segitiga ada tiga titik sudutnya, maka hanya 3 kali kita memutar titik sudut rotasi. Ya, seperti itu Anda sekalian. Lanjut. Nah, untuk kegiatan yang kedua, ya, untuk kegiatan kedua pada LKPD-nya itu masih terkait dengan kegiatan yang pertama. Apa yang membedakan? Yang membedakan antara kegiatan pertama dengan kegiatan yang kedua adalah untuk kegiatan pertama kita melukis bayangan hasil rotasi. Untuk kegiatan kedua kita menentukan koordinat bayangan hasil rotasi. Nah, pada kegiatan kedua LKPD yang telah diberikan itu ada tabel, ya. Kita akan mengisi ke tabel tersebut untuk memasukkannya pada tabel tersebut berdasarkan dengan kegiatan yang pertama. Coba diperhatikan Anda sekalian. Nah, tadi ini adalah kita sudah menggambar pada kegiatan yang pertama. Hasilnya seperti ini. Lalu kemudian kita akan memasukkan pada kegiatan yang kedua untuk menentukan koordinat bayangan rotasi. Nah, sehingga seperti ini modelnya. Hasil rotasi segitiga A 1,3, koordinat B 3,3 dan koordinat C 3,6 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam akan menghasilkan bayangan A aksen minus 3,1, koordinat B aksen minus 3,3 dan koordinat C aksen minus 6,3. Ini yang akan Anda isi, ya. Cara mengisinya pada kegiatan yang kedua berdasarkan dengan kegiatan yang pertama. Sisa dimasukkan nilai koordinat bayangan rotasinya. Oke, dipahami Anda sekalian? Oke, lanjut untuk kegiatan yang ketiga. Nah, untuk kegiatan yang ketiga Anda sekalian, coba diperhatikan. Kita ini masuk pada tujuan yang keempat. Jadi kegiatan yang ketiga ini adalah kita akan menyelesaikan tujuan keempat kita yang Bapak sudah sampaikan bahwa rotasi beberapa jenis sudut pada koordinat kartesius. Ya, jadi kegiatan ketiga ini kita akan merotasi beberapa jenis sudut pada koordinat kartesius. Coba diperhatikan Anda sekalian. Nah, pada transformasi geometri di kelas 9 itu batasan jenis sudut rotasi atau perputaran pada pembelajaran ini kita hanya berputar atau kita hanya menggunakan sudut rotasi 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Baik itu searah jarum jam yang nilainya negatif ataupun berlawanan arah jarum jam yang bernilai positif. Kita akan gambarkan seperti ini. Coba diperhatikan tabel berikut, jenis sudut rotasi atau perputaran. Coba diperhatikan, ini ada titik asal, kemudian ada kolom sudut rotasi, kemudian ada kolom bayangan hasil rotasi. Coba diperhatikan, misalkan titik asal, titik A, X, Y. Coba diperhatikan, pada baris yang pertama, titik asal A, X, Y, sudut rotasinya itu 90 derajat. Kalau 90 derajat positif, berarti ini berlawanan arah jarum jam. Bagaimana hasil rotasinya, bayangan hasil rotasinya? Maka aksen itu adalah minus Y, X. Coba diperhatikan, dari titik asal X, Y, diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka hasilkan bayangan hasil rotasi aksen minus Y, X. Kemudian, titik asal A, X, Y, diputar searah jarum jam, berarti minus 90 derajat,
Maka bagaimana bayangan hasil rotasinya? Itu seperti ini. A aksen sama dengan Y, minus X. Begitupun dengan 180 derajat, kemudian minus 180 derajat, itu bayangannya itu sama. Ya, jadi ketika dia diputar searah jarum jam, kemudian diputar berlawanan arah jarum jam, maka posisinya ketika dia 180 derajat, sudut rotasinya, maka dia posisinya akan sama. Sehingga hasil bayangannya meskipun dia negatif ataupun positif, tetap bayangannya itu adalah minus X, minus Y. Kemudian perhatikan Anda sekalian, untuk sudut rotasi 270 derajat. Coba diperhatikan, itu sama dengan sudut rotasi minus 90 derajat. Ada kesamaan. Ya, jadi coba diperhatikan, ini akan diisi pada refleksi pada setelah kegiatan yang ketiga. Coba diperhatikan sudut manakah yang sama nilai bayangan hasil rotasinya. Silakan diperhatikan pada tabel berikut ini, tabel ini, ya. Itu Anda sekalian. Lanjut. Nah, sehingga ketika dia searah jarum jam bernilai negatif dan kemudian berlawanan arah jarum jam itu bernilai positif. Ya. Lanjut. Nah, kita masuk di contoh soal rotasi. Coba diperhatikan Anda sekalian, sebuah titik A dengan koordinat 1,3 diputar sejauh 270 derajat searah jarum jam. 270 derajat searah jarum jam. Titik A ini akan kita putar. Maka tentukan bayangan titik A. Maka penyelesaiannya adalah, coba diperhatikan tabel jenis sudut rotasi sebelumnya. Ya, kita perhatikan yang sebelumnya ini searah jarum jam berarti minus 270 derajat. Ya, berarti bayangannya adalah min Y, X. Coba diperhatikan, kita kembali ke slide berikutnya. Ini tadi sudah kita bahas. Kemudian penyelesaiannya kita perhatikan tabel tadi. Ya, kemudian jika titik A, X, Y dirotasikan pada titik asal 0,0 dengan sudut rotasi minus 270. Kenapa minus 270? Karena searah jarum jam. Maka bayangan dari A aksen itu adalah minus Y, X. Kita masuk ke titik A, 1,3 diputar dengan rotasi titik asal 0,0 sejauh minus 270 derajat atau searah jarum jam, maka bayangannya itu adalah A aksen sama dengan minus 3,1. Dipahami sampai di sini? Jadi cukup dilihat atau diperhatikan tabelnya, kemudian silakan diperhatikan soalnya maunya seperti apa. Diputar sejauh mana, berlawanan ke atau searah jarum jam, dan berapa sudut rotasinya. Itu yang diperhatikan. Nah, pada kesempatan kali ini untuk kelas 9 itu kita hanya pada sudut pusat rotasi itu titik 0,0, titik O, titik origin, ya titik O. Kenapa titik O? Itu origin katanya. Ya, jadi titik 0,0. Sehingga pada soal ini dapat disimpulkan bahwa bayangan titik A 1,3 diputar sejauh 270 derajat searah jarum jam akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat minus 3,1. Ya, baik Anda sekalian. Selanjutnya, ya setelah kita mempelajari, ya kemudian kita melihat bagaimana tahapan penyelesaian dari kegiatan pertama, kegiatan kedua, lalu kemudian kegiatan yang ketiga. Nah, pada kesempatan hari ini kita masuk pada kesimpulan. Bagaimana kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Coba diperhatikan Anda sekalian. Nah, untuk rotasi, ya, ada 3 hal yang harus kita ketahui dan kita pahami terkait rotasi atau perputaran. Coba diperhatikan gambar ini, ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah pusat rotasi, yaitu titik asal O 0,0. Coba diperhatikan, saya ulangi. Silakan lihat pergerakannya seperti ini. Titik O di situ ya. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu disebut pusat rotasi, ya. Jadi ketika tidak disebutkan sudut rotasi, pusat rotasinya, maka tetap kita berfokus pada titik 0,0. Kemudian yang kedua, sudut rotasi. Nah, sudut rotasi ini bisa 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Kemudian yang ketiga adalah arah rotasinya. Jadi arah rotasi ini mempengaruhi nilai dari sudut rotasi.
apakah dia searah ataupun berlawanan arah jarum jam. Jadi 3 hal ini yang menjadi poin penting yang harus kita pahami bersama, dan kita harus ketahui yang mana pusat rotasi, yang mana sudut rotasi, dan yang mana arah rotasi. Dipahami Anda sekalian ya? Ya, baik. Jadi setelah kita simpulkan Anda sekalian, silakan setelah pembelajaran ini silakan dikerjakan LKPD-nya berdasarkan dengan petunjuk yang ada. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dinonton ulang video ini ataupun bisa chat ke WA Bapak dengan nomor yang sudah kalian sudah ketahui terkait dengan nomor WA Bapak. Silakan WA, kemudian nanti Bapak akan jelaskan di grup ruang kelas 9. Baik, anak-anak sekalian, sebagai penutup, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falaki yasbahun. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya atau rotasinya. Ya, jadi bulan dan matahari itu berotasi. Inilah ayat yang menguatkan terkait dengan rotasi dalam firman Allah Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Lalu kemudian Anda sekalian, ya, untuk motivasi hari ini, ya, Anda sekalian, roda itu tidak akan berdiri jika tidak berputar. Meskipun kehidupan kita tidak akan berjalan jika tidak mengalami perputaran. Sehingga itulah naik turunnya nasib kadang berada di atas dan kadang pula berada di bawah. Untuk itu Anda sekalian, tetap semangat dan tetap sabar dalam semua proses roda kehidupan. Dan terakhir, Bapak ingatkan, materi selanjutnya adalah materi dilatasi. Subtopik terakhir dari transformasi geometri, yaitu dilatasi. Jadi silakan Anda sekalian pelajari, buka bukunya. Setelah mengerjakan LKPD-nya, pekan berikutnya kita akan mempelajari dilatasi atau perkalian. Ya, Bapak undur diri. Kita bersama-sama berdoa dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat, nasrunallahu wa atubu karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.